Selamat datang kembali di konten. Natif, Apa itu Natif? ngobrolin acara TV. Good. Di konten Natif kali ini gue pengen ngomongin yang lagi rame saat video ini gue bikin, dan ini kayaknya masih rame sampai sekarang, itu adalah terkait dengan Trans 7. Terkait dengan tayangan di Trans 7 yang kemarin sempat tayang dan hari ini jadi viral karena jadi kontroversi karena disebut menghina atau merendahkan ulama maupun merendahkan instansi pendidikan. Buat yang belum tahu kasus ini, gue sedikit jabarin ya. Jadi yang terjadi adalah ketika kemarin 13 Oktober 2025 di pukul 5 sorean lah begitu, Trans 7 menayangkan program yang namanya Expose Uncensored. Nah, program ini sebenarnya adalah kayak magazine gitu, berita-berita ringan gitu, istilahnya berita-berita ringan yang dibawakan dengan sedikit bumbu-bumbu sensasi kayak gosip artis kayak gitu-gitulah, tahu kan kalian. Nah, bahasanya tuh kadang-kadang random, gak hanya ngomongin soal selebriti tapi juga ngomongin soal fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia, dan salah satunya yang diangkat itu adalah terkait dengan kiai dan pesantren. Narasinya tolong untuk dikoreksi. Narasinya itu adalah kiainya kaya raya tapi hasil dari amplop yang dikasih sama murid-muridnya, ya kayak gitulah kata-katanya. Terus ada yang narasi lain yang bilang kalau kata-katanya kayak murid antri untuk susu gitu, tapi sampai ngesot-ngesot gitu. Itu narasi yang dibawakan, ya bukan gue yang ngomong, tolong ini. Kemudian tayangan itu ramai dan sampai hari ini di berbagai macam sosial media, ada di TikTok, Instagram, Threads, kemudian di X juga ramai diperbincangkan hal ini, dan dianggap dari tayangan tersebut dianggap menghina ulama, terutama salah satu footage yang ditayangkan dalam program tersebut adalah Pondok Pesantren Lirboyo. Untuk kalian yang nggak tahu Ponpes Lirboyo, silakan cek di internet. Ini adalah pesantren yang memang udah lama banget dan legend banget ini. Ramainya kejadian tersebut kemudian muncul netizen yang ikut bersuara dengan tagar boykot Trans 7. Dan ini yang pengen gue kritisi sebenarnya, atau yang pengen gue tanggapi. Gak cuma kritisi tapi gue juga tanggapi ya. Yang pertama yang mau gue komentari itu adalah terkait dengan boykot Trans 7. Jadi ada postingan sebenarnya ada yang boykot Trans 7 sama ada IndiHome TV. Gue pengen ngomentari bahwa kan yang salah di sini adalah, ya menurut teman-teman dari netizen di luar sana, yang salah adalah Trans 7. Makanya ada boykot Trans 7. Pertanyaan gue, kenapa IndiHome TV dibawa-bawa? Apakah karena screenshotan ataupun potongan video yang diambil itu karena diambil di IndiHome TV, kemudian IndiHome TV juga ikut bertanggung jawab? Kalau logikanya seperti itu, harusnya ada orang-orang lain yang nontonin program tersebut, tapi gak cuma di IndiHome TV, tapi juga di video. Harusnya orang-orang ini juga nuntut video juga, boykot video juga. Masalahnya di sini kenapa cuma IndiHome TV? IndiHome TV salah apa? Cuma nayangin doang. Itu kan cuma platform TV streaming yang gak cuma nayangin Trans 7. Ada Trans TV, ada Antv, ada MDTV, ada iNews, dan banyak sekali. Kenapa IndiHome TV dilibatkan gitu? Hey! Yang kedua, ini sebenarnya bukan sesuatu yang gimana-gimana banget, dan ini sering kali kalau misalkan ada Trans 7 bikin blunder, selalu yang disalahin adalah Trans TV. Jadi yang diboykot Trans 7, tapi kenapa yang di-tag Trans TV? Bahkan gue sampai bikin meme gitu loh, yang diboykot Trans TV, yang diboykot Trans 7, yang disalahin Trans TV. Trans TV-nya juga bingung gitu, salah gue apa anjing gitu kan. Selanjutnya, dari kejadian kayak gini, apakah sepenuhnya ini adalah salahnya Trans 7? Gue akan coba kasih penjelasan dari gue yang belajar tentang dunia televisi dan juga memantau dunia televisi akhir-akhir ini. Jadi teman-teman, program Expose Uncensored ini adalah diproduksi sebuah PH yang cukup terkenal di Indonesia, namanya adalah Sandika Widya Cinema. Sandika Widya Cinema ini sudah cukup malang melintang di dunia televisi ya, dalam memproduksi konten-konten. Kalau lo ingat program-program seperti gue lupa lagi, cek and recheck atau kabar-kabari, gue lupa, itu yang produksi Sandika Widya Cinema. Kemudian kalau lo nontonin Trans 7 ada namanya Selebrita ya. Kalau dulu di MDTV itu ada namanya TikTok Wow. Nah, itu tuh. Ada, dan juga kalau program-program yang lain ada kayak kisah viral 6+62 dan yang lain-lainnya, program-program magazine seperti itu. Kebanyakan diproduksi oleh Sandika Widya Cinema. Dan
Expose Uncensored ini diproduksi oleh mereka dan memang diproduksi dan ditayangkan di Trans 7. Jadi di sini Trans 7 perannya hanyalah untuk nayangin. Yang produksi adalah Sandika Widya Cinema. Sehingga kalau misalkan dikaitkan dengan kasus ini, harusnya orang yang paling bertanggung jawab atau pihak yang paling bertanggung jawab adalah Sandika Widya Cinema. Trans 7 ya yang menayangkan, karena memang dalam undang-undang hak siar itu yang dapat atau yang megang adalah pihak televisi, bukan pihak PH-nya. Dan makanya Trans 7 bikin langkah untuk memberikan statement ya, memberikan klarifikasi dan permohonan maaf serta membuka audiensi kepada para umat atau orang-orang yang tadi pagi demo di depan gedung Trans. Nah itu udah langkah yang bagus. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah pihak Sandika Widya Cinemanya gimana nih? Kenapa kalian gak sasar? Jadi gitu ya teman-teman. Terus satu lagi, yang menarik lagi itu adalah dari zaman dulu gue selalu mempertanyakan apakah dengan boykot masalah jadi selesai? Lo akan bilang pasti boykot Israel dan boykot produk Israel berhasil tuh. Produk-produknya jadi kita nggak pakai dan penjualannya menurun. Iya, karena memang semua orang di dunia ini paham terkait hal tersebut. Tapi masalahnya adalah ketika Trans 7 lo mau boykot. Masalahnya Trans 7 yang nonton gak cuma orang-orang seperti lu, tapi juga ada orang-orang lain seperti ibu-ibu, anak-anak muda kayak gue juga yang nontonin program-program selain program yang itu yang kita mungkin bisa menilai Expose Uncensored itu memang program yang gak mendidik sama sekali, tapi Trans 7 punya acara yang lainnya yang juga mendidik. Hanya karena kesalahan satu program, terus kalian boikot semua. Jadi itu tanggapan gue dan ini juga mengakhiri konten native kali ini. Gue mau tanya ke kalian punya tanggapan nggak terkait hal tersebut? Dan gimana perspektif lo terkait dengan kasus Trans 7 ini? Silahkan kolom komentar gue buka buat kalian. Yang menarik bisa gue respon nantinya. Mantap!